Pesan untuk mantan-mantan meninggal Pak dulu. Biarlah kini dan jauh hidri dan bamandi palua bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Lama bersama saya Dewi Koto in the channel of the CG in the Jakarta. Karet. Wait, and please welcome salah seorang pejabat yang sangat muda. Beliau adalah Fadli Amran dan menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang dari 2018. Iya, terima kasih. Dia boleh buka boleh? Boleh. Nih kan? Alah swab test kan? Yo. Alah. Dia nyari yang segitu. Siap. Oke, alhamdulillah alamin. Apa Pak? Alhamdulillah sehat. Ayo apa? Alhamdulillah kami aman di Siko, tapi yo itulah PSBB lo balik Jakarta. Iyalah. Jadi yang penting jago kesehatan, jago 3M ya. Iya, mencuci masker ya. Iya, mencuci masker. Menjemur masker dan memakai masker kan? Memakai masker ya. Oke, apa cara ke Jakarta ini kok? Sobok jo Ketua KPI Pusat ya kan Bang Andre Darwis. Nah, kebetulan memang ada beberapa misi kita pun juga insya Allah besok bertemu dengan Menteri Koperasi untuk berbincang dengan Bapak Menteri tentang koperasi yang ada di Padang Panjang. Padang Panjang khususnya. Padang Panjang, iya. Oke, siap. Dia cuk berapa? Mudah-mudahan. Awak cuk dulu untuk kuliah lewat pasti lewat ke sini. Oh, betul sini. Di mana kuliah dulu? Kalau awak di UPI. Oh, di UPI. UPI Padang. Siap. Mantap, Pak Riz. Jadi mau lewat situ taruih, kadang singgah balik pada gede nana di. Berarti jagoan. Yo, ini dulu sekadang jempol, ini sekadang kelingkiap. Iya. Ah, itu bahir kira Karena ekonomi, resesi kan. Aku masih sama, cuman saya sekarang tapi rasul masih lama kan? Rasul masih lama. Itu penting. Masih orang nan samu terhadap gua pasti. Ambo punya konten otak lama. Dia otak lama aku adalah sebagai mediasi bagi para netizen Sumbar khususnya terhadap sebuah biografi atau track record seorang tokoh-tokoh Minang yang bisa dijadikan inspirasi lah. Awal tokoh ya. Mungkin hampir legend gitu. Jadi kalau ambo telusuri di 2008 balik Pak Wali aktif dan di situ Pak Wali baru mua 30 tahun. Jadi itu muda lah kalau untuk seorang wali kota se-Indonesia lah mungkin kan. Banyak sih sebenarnya. Kalau Stan Rizka itu 26 dilantikan bupati. Tapi kalau wali kota kebetulan memang pas pemilihan serentak ke Batang awak yang termuda. Nah, ya kan. Jadi alhamdulillah tuh sangat prestasi sih. Awak agak insecure aja Pak Wali menyampai luas. Wanggap saya sebalik balik lah. Ya kan. Jadi pada itulah segitu lah bercerita segitu Pak Wali. Pak Wali ko sia gitu dari putra asli Padang Panjang kah atau memang atau pendatang atau baa gitu. Iya. Jadi lahir di Padang 30 tahun yang lalu. Padang Kota 1988. Bapak orang Padang Panjang, ibu orang Tanah Datar. Memang kadang SD, SMP, SMA di Sumatera Barat di Padang. Nah, kemudian melanjutkan kuliah di Amerika, habis itu balik lagi jadi wirausaha dan alhamdulillah di tahun 2000. Mohon maaf, itu Amerika tuh di mana gitu kan? Amerika kadang ya. Amerika di Seattle, Washington State. Washington. Ya, ancak kalau di Ambo Washington tuh sablon baju kan. Kalau di Pak Wali sampai kuliah. Bukan Washington DC, Washington State. Sablon baju. Oke, berarti kalau salah SMA 1. SMA 1 Padang, SMP 2, SD Itu Ramah. Wih, itu ramah ya. Mantap. Jadi selama SMA itu memang langsung SMA memang berkeinginan untuk jadi wirausaha ya. Jadi sekolah pun sekolah bisnis. Kebetulan di Amerika itu ada sekolah bisnis finance, jadi keuangan. Seharusnya kerja di bank tuh. Harusnya ya. Harusnya, tapi tidak jadi. Balik langsung ke Padang, berwirausaha, hobi berorganisasi. Ya, dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan alhamdulillah di tahun 2018 ditawarkan berani nggak maju jadi wali kota. Siap kan gitu. Ya, kita sebagai anak muda harus siap untuk berbuat baik bagi masyarakat kan gitu. Wih, mantap. Pak Wali kan kalau mau ambil kalau ambil rangkuman Pak Wali kurangnya sigap. Wes, siap. Dia mau taruh sih di lampau-lampau aja dari kan. Kamu jadi ayu kan? Nah, tunggu loh. Kamu penasaran di Amerika tuh kos kah atau ngontrak rumah setahun atau di mana? Ada namanya program di situ host parenting. Jadi kita tinggal sama masyarakat yang di Amerika. Mereka biasanya keluarga kecil yang ingin
istilahnya ada satu kamar yang kosong, jadi ingin ada anak angkat atau dan lain-lain gitu ya. Jadi sempat dulu tinggal sama bule namanya Kim sama Cheryl. Kim Kardashian dah? Bukan. Beda. Kim laki-laki, namanya Kim Martian. Kim Martian. Nah, jadi mungkin dari Mars dulunya kan, nama Martian. Tapi sudah almarhum. Selama 2 tahun di situ tuh, iyalah seperti ayah angkat ya, ayah angkat sama ibu angkat, mereka pergi jalan-jalan kita. Ibu 2 tahun. 2 tahun pas 2 tahun di house parenting, 2 tahun di apartemen. Oh gitu. Jadi sangat dekat sekali sama orang tua ini, sama Kim sama Cheryl ini. Mana-mana diajak, pergi liburan diajak, ya, tahu down, ajak pergi makan keluar, karena masakannya dan lain-lain. Ya kebetulan dapat house parent yang baik lah begitu ya. Jadi ya, dekat sekali dengan budaya Amerika, Thanksgiving nyawa ikwijuo, apa ikwijuo gitu kan. Alhamdulillah. Ya apalah, menambah wawasan kita kan sebagai anak muda tentu harus berani dan juga terbuka untuk kesempatan-kesempatan baru. Oke. Nah berarti selama kuliah tuh Pak Oli, jadi kira-kira apa gitu yang hal yang mungkin yang tak terlupakan lah dari sejarah seorang mahasiswa lah kebanyakan gitu. Apa ya? Kalau di luar itu kita harus mandiri ya. Jadi memang dulu di 6 bulan pertama itu ya pastilah culture shock ya kan. Pasti homesick ya. Apalagi memang awak dulu baik Amerika tuh relatif tidak ada keluarga di situ, tidak ada kawan sama di situ. Sekali memang niatan dari SMA mau ke Amerika walaupun tidak ada kawan, ada apa dan lain-lain. Dan sebelum tinggal sama Kim tadi itu, tinggal di beberapa house parent yang memang di kloset kamarnya itu pun tiap hari, mohon maaf, mungkin orang luar tuh sering minum ya, tiap hari minum ya. Jadi pas 1 bulan 2 bulan tuh sempat stres juga, tapi alhamdulillah kita pindah dapat orang tua asuh yang baik gitu ya. Kebetulan umur mereka kok 60-an gitu dan baru nikah. Jadi mungkin batamunya pasti di usia tua. Jadi mungkin ada ingin sosok anak di rumah. Nah, kebetulan tapi kesempatan untuk pindah ya tinggal di situ. Jadi yang Praja mana yang berkesan mana itu kemandirian itu kan. Kemandirian. Kalau itu jauh di belahan dunia kan. Kebetulan dari kampus rumah itu sekitar 1,5 jam lah tuh. Naik bis 1,5 jam. Jadi kalau musim dingin kan salju, ya kan. Waduh, itu gimana terasun deh. Bakok kuliah di Amerika batangnya. Gimana tak pulang? Anca di Indonesia, anca di Jakarta, kan gitu. Memang dingin, nunggu bus itu bisa 15 menit, nanti di busnya bisa setengah jam, ganti bus lagi di stasiun yang berbeda. Jadi bisa 1,5 jam sampai ke kampus gitu kan. Nah, itu pengalaman yang memang berharga sih. Memang harus kita sebagai anak muda ya, alhamdulillah mendapat pengalaman kayak apa. Sangat berharga ya. Tapi sorry ya Pak Ali Sangkuambo, seorang Pak Fadli Amran punya Ferrari gitu kan dari Amerika sih kan. Dengan notabene-nya kan. Tapi memang selayaknya itu ya perjuangannya. Iya, akhir-akhirnya sih beli mobil juga. Cuma awal-awal 6 bulan ya, 6 bulan hampir setahun lah. Ya, kita bercoba beradaptasi ya, melihat bagaimana kehidupan orang di situ. Sebenarnya kan beraja di luar itu intinya. Kalau kita bakawan jo orang-orang Indonesia saja ya, ndak membuka diri, ndak bakawan jo bule atau apa kan sayang kan. Segitu saja jadi alhamdulillah awak dulu pas di Amerika ya masih ada kesempatan berkawan dengan orang internasional dan lain-lain, dan itu termasuk pengalaman yang berkesan gitu ya. Mungkin kalau ndak seperti itu 1 tahun mungkin lah dia kayak Indonesia kan, saking homesicknya kan, karena teman itu orang Indonesia, ada pembantu juga kan, sayang. Latihan kan. Betul. Nah, sesudah tuh Pak Ali wisuda, nah balik ke Indonesia. Ke Indonesia. Wah, ingin itu balik ke Indonesia 2 bulan kampus sekali tahun 2009 kan. Oh, Kampung Padang itu. Isu tsunami dan segala macam. Nah, tunggu itu mungkin di Amerika tuh pasti banyak lah peluang untuk bisnis. Peluang untuk yang lain-lain dengan prestasi Pak Wali yang mode itu gitu. Adek memilih untuk pulang ya gitu. Udah tahu di sini. Karena memang dari dulu tuh ingin seperti orang tua papa ya. Papa kan ke bisnis ya. Bagaimanapun kalau bisnis di luar negeri tentu perlu penyesuaian dan lain-lain, dan kebetulan awak pun juga latih 2,5 tahun Rasulullah di Amerika kan itu. Itu emang mencari ilmu, pulang, teraga balik ke kampung, mencoba membuat jaringan, ikut organisasi dulu HIPMI dan lain-lain, KNPI, dan kebetulan dapet feel-nya lah berusaha di Sumatera Barat. Kayaknya sejauh-jauhnya kita keluar tentu nanti baliknya juga
kekubangan juga. Kekubangan ya. Kenapa harus jauh? Nah itu kan di awal, tapi tentu banyak juga perantau yang luar biasa yang hebat-hebat kan. Tapi awak dulu memilih Walia ke Sumatera Barat ya, mencoba berwirausaha sampai ke Pekanbaru dulu ada usaha di Pekanbaru, balik lagi ke Sumatera Barat dan akhirnya jadi di kota lagi. Kita malah nyasar mungkin ya. Masa nyasar? Niat nggak sih? Jadi setelah tiba di Indonesia itu bisnis tuh pasti bisnis ya kan. Nah ide untuk mencaleg, untuk menjadi calon wali kota waktu itu tuh memang keinginan pribadi kah atau didorong lingkungan keluarga atau kawan-kawan? Jadi awak dari 2009 kan lah pindah ke Padang kan, itu sibuk berorganisasi. Tapi berorganisasi itu bukan karena ingin jadi caleg atau apa, dulu pun juga kawan-kawan kok pindah dari satu organisasi ke organisasi lain. Memang Fadli mau jadi wali kota? Enggak juga. Ya, memang awak merasa ada kekurangan di diri awak gitu ya. Walaupun berwirausaha, tetapi secara sosial ya, secara berkomunikasi, public speaking kok kayak kurang gitu ya kan. Karena kalau di wirausaha kan itu tidak dapet ya. Jadi tidak tahu bahwa awak pindah dari satu organisasi ke organisasi lain itu banyak belajar gitu kan. Nah akhirnya berjalan, walaupun awalnya itu hanya niatan untuk mengasah kebiasaan diri sendiri begitu kan, nampak di orang banyak, nampak jaringan sudah terbuka dan lain-lain, dan ada tawaran dari salah satu partai, kira-kira mau nggak untuk berbakti ke kampung Papa, ke kampung di Padang Panjang. Kenapa Pak? Kebetulan ini ada peluang untuk Fadli bisa bergabung dan untuk kontestasi di politik gitu ya kan. Toh kita selama ini juga sudah berbuat untuk masyarakat, ya kenapa tidak? Di politik tentu ini lebih luas jangkauannya, tapi tanggung jawabnya juga lebih luas kan begitu. Insya Allah Pak siap menjadi kampanye. Jadi cenderung lancar gitu kan perjalanan karir seorang Fadli Amran gitu kan. Jadi lancar pun enggak ya. Tapi yang penting untuk netizen kita yang muda-muda ya, kita berjalan dengan apa adanya ya. Nah, jangan pikirin dulu nanti harus jadi ini, harus jadi itu, tetapi jalani hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan berguna gitu ya. Dan insya Allah nanti kebaikan itu akan nampak sendiri. Kalau memang ingin terjun di politik, kita menabung dulu. Bayangan aja, awal saya dari tahun 2009 menabung secara sosial gitu ya. Berorganisasi pindah-pindah kan tidak instan. Sudah 10 tahun malah baru ada tawaran jadi wali kota. Nah ini mungkin untuk kawan-kawan yang ingin berpolitik bagus ya, untuk anak muda yang ingin terjun politik bagus, karena kita mempunyai aspirasi untuk kawan-kawan muda kita, untuk cara-cara pikir kita pun berbeda mungkin dengan kawan-kawan kita lebih senior. Kenapa tidak awak terjun politik? Mudah-mudahan Dayu bisa kalau lapo kan terjun politik kan. Kalau Ambo itulah yang penting demi kebaikan bersama Ambo siap. Mantap kata dulu ya Ambo. Oke, Pak Fadli. Sagadang apa sih pengaruh background atau lebih detailnya pengaruh nama besar seorang ayah dalam perjalanan karir seorang Pak Fadli Amran? Pengaruh lah, orang tua kan yang menjadikan kita. Ya bukan hanya tentang nama orang tua ya, tetapi yang paling penting adalah karakter kita, bagaimana kita sekarang, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bersosialisasi. Pasti ada juga genetically dari orang tua begitu kan. Kita tidak melihat apakah orang tua juga akan berpengaruh, akan membantu dalam berpolitik, ya itu relatif ya. Tetapi pasti harus ada support orang tua dulu. Nggak mungkin kita maju di politik tanpa restu dari orang tua kan begitu. Nah jadi alhamdulillah kebetulan Papa sudah 92 tahun sekarang Dayu. Wah 92 tahun? Ya 92 tahun. Jadi memang banyak bonusnya. Alhamdulillah sekarang sudah ya, walaupun di kursi roda tapi pas kita pemilu tetap juga minta izin ke beliau, walaupun beliau ngangguk-ngangguk aja, ya. Mau maju wali kota, nah itu kan sudah restu ya. Jadi tentunya bagi anak muda di luar jangan lupa ya, nasihat orang tua ya, restu orang tua itu paling utama. Mungkin sana yang lu tahu Pak Fadli adalah keluarga dari pemilik yayasan Baitur Rahmah ya kan, dan anak-anak perusahaannya yang sangat terkenal ya di Sumatera Barat kan. Jadi ada enggak semacam semacam privilege lah untuk menembus A, B, C gitu ya, dengan background embel-embel Baitur Rahmah tadi? Kebetulan memang di keluarga ya semuanya pengusaha. Jadi di politik nggak ada ya. Memang waktu itu kita minta izin pun sama mama, papa begitu kan, memang banyak pertanyaan gitu loh, kenapa kok jadinya berpolitik kan begitu. Tapi alhamdulillah
Awak sampaikan niatan tulus ya, memang itu mengabdi, tidak aneh-aneh, karena mama menyampaikan, orang tua menyampaikan kalau kita di keluarga yang pegawai pun jarang ya, kebanyakan pengusaha, politik apalagi nggak ada sama sekali. Nah, kalau dokter banyak yang jadi profesi, jadi tidak pegawai negeri, tidak apa. Jadi menyampaikan jangan sampai Ananda jadi politikus malah jadi bikin malu keluarga. Misalnya korupsi itu atau ya. Jadi komitmen itu tetap menjadi prioritas di kami di Padang Panjang. Kota Padang Panjang cerdas berintegritas, dari di awal pun Bang Andre itu mah alun dilantik kami lah ke KPK ya. Bukan karena dipanggil ya, tapi memang ingin dikawal KPK, dan alhamdulillah sampai kini KPK pun mengawal Kota Padang Panjang. Memang kami pun mencari sebagai anak muda gitu ya, salah satu yang perlu dibenahi dalam birokrasi ini adalah kejujuran. Kejujuran itu kan multi level ya, kejujuran, keikhlasan cara bekerja dan lain-lain. Nah, salah satunya itu kriterianya adalah anti korupsi. Nah, jadi kawan-kawan di situ ya, jangan hanya sekedar di mulut saja, tapi betul-betul kita lakukan ya. Jadi kalau Ado bisa membuat kegiatan di kampus dan lain-lain, dan PT Snack yang dia buat kan gitu kan. Berteriak-teriak anti korupsi, tetapi hal-hal seperti itu kita lupakan kan, sama aja bohong kan. Kalau kita komit, betul-betul belajar dari kini, kok jujur kan gitu Dayu, kan? Kreatif seperti Dayu kan. Kalau Wak kreatif dituntut kehidupan. Profesi. Dituntut kehidupan, bukan profesi. Iya. Oke, Pak Wali. Ya. Mungkin kok baru dikatakan? Oh, enggak masalah deh. Beko mau sudah editor gitu. Iya, siap. Jadi keten baru ya. Bagian baru. Nah, dunia bisnis tidak jauh dari kehidupan Pak Fadli gitu. Di situ di riwayat Abu Baco itu banyak brand-brand yang Pak Fadli Pak Paci gitu kan, mulai dari fitness, makanan, restoran dan minimarket, di sport center segala macam. Nah, itu tuh Pak Fadli yang merintis kah? Atau meneruskan dari Papa mungkin, atau itu memang? Ya. Jadi Papa, Mama memang bergerak di bidang itu ya, pendidikan ya, pendidikan dan rumah sakit kan gitu. Kalau kita memang adik kakak itu berusaha untuk belajar juga sendiri gitu ya. Jadi kayak kakak juga ada bisnisnya, adik juga ada bisnis. Awal pun ada bisnis itu memang merintis. Jadi tidak langsung yang besar sport center itu kan, dulu awalnya game futsal dulu di Gunung Pangilun, belajar tentang futsal ya kan. Terus sampai fitness, belajar loh. Gue pikir kan, kok ndak wajah jadian di Cik Tampe gitu kan, makanya ada di sport center itu. Jadi sudah ada futsal dulu, sudah ada fitness dulu, baru futsal, fitness, kolam renang, aerobik, bulu tangkis, futsal dan lain-lain gitu ya. Jadi ndak instan ya. Jadi di bisnis pun dan ataupun politik, wah itu nggak instan. Seperti mengejar dia pun kan nggak instan kan. Saya dendek saya TV. Oke, itu pertanyaan versi awam saya Pak Fadli ya. Jadi di umur yang muda gini kan masih ada lah, kalau modemu masih ada peran-peran kawan-kawan lamu yang kawan-kawan melele, kawan-kawan receh gitu kan. Nah, di kesibukan, di sela-sela kesibukan Pak Wali kini kok masih ada enggak gitu sisi-sisi ke childisan, sisi-sisi ke receh-recehan itu masih ada enggak di kawan Lampung gitu? Aku masih gamers. Aku masih main PC game. Aktif. Punya channel atau sadar ajan cek dayu. Niu benar dayu main. Ajan aja. Jadi rencana memang dulu sempat ya mau bikin vlog lah ya, bukan vlog apa sih namanya itu? Kalau apa namanya broadcast gitu ya, streaming ya, streaming sedang main game. Hobi main PC games ya. Jadi kalau sekarang itu kan Call of Duty ya kan, main online games, FPS dan lain-lain. Dan memang waktu-waktu santai itu sangat perlu juga. Kita kan masih muda ya, bukan muda yang orang tua pun juga perlu kan. Kalau misal terlalu tegang pasti juga kebijakan akan tegang pula kaku, jadi tidak menyentuh semua. Kalau bisa sebagai wali kota, sebagai pemimpin itu memang paling penting itu kita adalah orang yang betul-betul bisa bekerja walaupun under pressure. Jadi penting sekali santai. Santai-santai itu dari tidak gangguan lagi. Apa bentuk salah satu kegiatan yang lain lah selain game tadi, Jo? Kawan-kawan lama lah, kawan-kawan SMA, mungkin kawan-kawan kuliah ada di Padang kan, di Kampung. Kawan-kawan SMA lah yang kawan ketek ngopi-ngopi, main gitar ya kan. Masih ya? Main musik. Masih dulu hobi sekali main band.
dulu masih di rumah Lamoy. Band metal, band karya enggak? Enggak, lebih pop lah. Top 40 Peter lah. Pan, apa dulu Top kan? 40 lah, Top 40 lah ya kan. Nah, mungkin kawan-kawan warnet dulu mungkin secara dulu kan dulu soal warnet dulu ya. Kawan-kawan warnet dulu masih ada enggak gitu? Komunikasi gitu. Masih. Jadi kadang-kadang main pun juga ya baik ke rumah apa dan lain-lain ya kan, main game di rumah ya kan, kita setting LAN-nya, ada beberapa komputer gitu kan. Memang terpikir saya mau streaming gitu kan, cuma tentu pandangannya berbeda ya. Mungkin banyak yang ngecek Pak Wali kok kan sibuk, kok main game kan, itu cuma waktu selesai kan. Ya kok cek verifikasi dulu. Beko karena beko ada yang momen kan Pak Wali kok kerja main game. Netizen mencari manilai banyak dicari saja. Ya tapi wajar lah ya, waktu-waktu dengan keluarga ya, manusiawi lah kita, manusiawi, nggak mungkin kita kerja 24 jam kan begitu. Alun bisnis ya, tadi urus ya kan. Dan Pak Wali pun santai kok, jadi di waktu-waktu lain, waktu-waktu santai ya santai, kita nggak seperti wali kota. Kalau gini kan agak tegap, baring gitu kan. Tercermin dari sikap Pak Wali yang tidak ingin perutnya terlihat. Nah, itu biar keren kan gitu. Itu sedalam apa kecintaan seorang Pak Fadli Amran terhadap kota Padang Panjang? Padang Panjang mempunyai peluang-peluang yang sangat luar biasa ya. Karena memang kotanya kete, kota pendidikan, jadi memang kaya akan sejarah begitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun menjadi kota tujuan pendidikan. Alhamdulillah SMA 1 Padang Panjang, SMA Sumatera Barat Padang Panjang, dua-duanya terbaik di Sumatera Barat tahun ini. Nah, jadi ini kan peluang ya. Kenapa tidak kita betul-betul menggali potensi ini gitu. Jadi sangat cinta sekali, memang kampung pun juga di situ kan begitu. Dan mudah-mudahan ya selagi menjadi wali kota selama 5 tahun ini bisa lah membawa sedikit perubahan. Kalau awak sih mencari sebagai anak muda itu ya, kira-kira sebagai wali kota ataupun dulu sebagai ketua organisasi atau sebagai masyarakat atau sebagai warga begitu, apa yang kira-kira bisa kita berikan kepada negara kita ini. Mudah-mudahan kontribusi awak di Padang Panjang walaupun kete itu berguna untuk masyarakat banyak. Kan itu walaupun kete gadang tuh. Kalau posisi sebagai ya, kalau dibandingkan nomor 1 kan, dibandingkan seluruh Indonesia kan kete. Cuma untuk di Padang Panjang mudah-mudahan bermanfaat kan gitu kan. Nah, itu untuk Dayu pun juga vlogging, juga mengundang orang-orang motivator, tokoh-tokoh. Kan ini juga sumbangsi Dayu kepada masyarakat gitu kan, bisa mungkin sedikit bisa menularkan berbagi cerita motivasinya dan lain-lain. Nah, mungkin kawan-kawan yang menonton itu juga terinspirasi membuat seperti ini kan. Jadi undang juga Pak Walinya nanti kan inspirasi menjadi wali kota mungkin kan, atau gubernur gitu. Oke, Pak Wali, what next? Apa target lah untuk misalnya di mungkin pemilihan next di kita ikuti saja. Kalau awal sih dari dulu memang nggak pernah yang terlalu tahun ini harus jadi ini, tahun itu harus jadi itu. Yang penting kita berbuat terbaik sekarang, mau jadi wali kota, mau jadi ketua organisasi dulu, mau jadi pengusaha, pokoknya apapun yang kita pegang, apapun yang kita lakukan itu berusaha menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun kan progres kita sehari-hari itu yang membuat kita hidup kan, yang membuat kita senang, membuat kita bangga, membuat kita happy itu tuh karena kita berproses terus. Kan sayang sekali kalau misalnya hari itu lebih buruk daripada kebatang kan, akhirnya kan sedih begitu kan, tidak ada pencapaian ya kan, jadi ya sedih lah. Tapi kalau pertanyaannya agak ditajamkan sedikit lah ya. Kalau misalnya diganti istilah gubernur atau nanti bisa mungkin lebih kate gitu ya. Coba. Biar masyarakat yang menentukan nanti ya, bukan pastilah ya, kita kan sebagai anak muda yang ingin berbuat ya, kalau memang ada amanah untuk yang lebih besar ya kenapa tidak, tetapi tentu untuk sekarang ini kita fokus ke Padang Panjang, menyelesaikan PR yang ada di Padang Panjang, dan selepas itu ya nanti biar masyarakat nanti menentukan juga, biar nanti partai politik menentukan ataupun kita yang bekerja dengan maksimal nanti pasti akan bertemu saja itu jawabannya, kan nampak saja insyaallah. Bisa nggak Fadli menyanyi mungkin sekitar biar ada tagang saya pernah tuh gitar itu udah baca ruang nyanyi kok pakai gitar mungkin bersama lah duet yang kan nyanyian atau lagu Fat Brother mungkin ya kan, lagu Padang Panjang, rapper kebanggaan Padang Panjang. Nado musik, nado apa doa? Kalau ada gitar, nama ada dari nado gitar. Tapi hobi masalah. Hobi main gitar, nyanyi, hobi ya, main band dulu main bass juga, main drum juga, main gitar, main piano juga. Main DJ juga. DJ. DJ juga. Ada dulu. Itu sebagai apalagi sebagai wali kota gitu kan, kita harus membuat kebijakan tidak boleh under pressure, jadi harus happy juga, nggak boleh terlalu kaku. Jadi apapun suka belajar hal-hal baru ya, main gitar, apa segala itu kan.
di luar profesi ya. Ya di luar profesi, dulu Photoshop juga, ya Premiere juga, dulu sempat jadi sutradara juga kan aneh-aneh kan. Berarti ditunggu Pak Wali ya vlognya mungkin ya kan, vlog mungkin waktu ya. Gimana sih seorang behind the scene seorang Fadli Amran boleh. di luar belajar dari Dayu dulu. Dayu aja. Nanti kapan-kapan kita nyanyi bareng ya kita. Oke, siap. Nah, because kita Pak Fadli semacam tips untuk sanak-sanak kita dan kaba bisnis atau mungkin nyelah bisnis cuman yang stuck gitu-gitu saya apalagi di zaman yang serba terbatas kan pandemi lah corona segala macam. Nah, coba berbagilah sedikit untuk survive atau untuk memulai gitu. Jadi kawan-kawan sebelum kita jualan bisnis kita jualan diri kita dulu tanda kutip. Ya, maksudnya personal branding gitu. Personal branding ya, kita bersosialisasi, membuat jaringan, jangan introvert, jangan berkawan semua kawan-kawan yang ada di sekitar awak saja. Siklusnya. Makasih Mas. Jadi kita mungkin Dayu kini Jakarta, kawan di Bang Andre. Kawan-kawan di Padang, kawan juga kawan-kawan yang pengusaha juga. Di manapun kita berada, kita buat jaringan itu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya. Tadi karena kawan-kawan kan terlalu instan. Oh, saya mau bisnis ini, saya ada ini, modal ini, itu salah ya. Seharusnya kita pelajari betul, kita tanya sama kawan-kawan kita, jaringan yang kita buat, seharusnya itu paling penting. Jadi sebelum jualan produk, jual diri kita dulu, tanda kutip ya. Jadi betul-betul gali kebiasaan kita sebagai pebisnis, karena awak selalu menyampaikan pebisnis itu diatur daripada wali kota, pemimpin. Ya. Oh, iya. Karena semua orang bisa jadi pemimpin ya. Tetapi tidak semua pemimpin bisa jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu sudah di atasnya pemimpin. Dia leader dia marketer dia planner semuanya ada di situ. Jadi nggak hanya mimpin tapi juga berpikir dan juga memarketingkan produk. Berarti Pak Wali adalah paket komplit ke sana. Ya kan? Banyak. Bisnis pengusaha kan banyak. Tapi jaringan dulu selalu menyampaikan jaringan network. Mudah-mudahan apapun kesulitan kita dalam berbisnis, baik modal, baik peluang, modal tuh masalah dagang mana tuh modal kan bisa melalui jaringan, nggak harus mulu ke bank kan. Kalau kita punya jaringan, kalau ada kawan-kawan yang interested di bisnis kita kan bisa juga bersama-sama aja partner ya kan, hitung-hitungannya dia modal kita yang kerja kan bisa aja. Berarti sangat terbuka sekali Pak Fadli ya. Kamu bergerak di bidang konveksi mungkin bisa disupport gitu. Ya kan? Mungkin background nih buat merchandise atau oleh-oleh. Bisa, kenapa tidak terbuka ya. Jadi memang jaringan. Jadi jangan lupa kawan-kawan berbisnis tapi cuma semuanya tetap di rumah sendiri semuanya ya. Coba cari jaringan ya, mudah-mudahan ada jalan. Jadi itu awalnya mungkin personal branding dulu ya. Jadi personal branding kalau sana berminat hubungi teman Nambo Haris JD. Wah, iya. Itu pokoknya. I brand you. Minta nomornya di bawah gue ya. Iya. Tapi ada urusannya di belakang. Enggak mulia Semarang tuh. Oke, terakhir apa kali? Semacam quote terbaik untuk sanak-sanak itu dan di rantau mungkin yang sedang galau atau bimbang atau new balik ke kampung kah dengan situasi yang serba sulit mudik begini gitu. Ya. Umur kita tidak ada yang tahu ya. Jadi sebisanya masih muda, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bakawan juga orang bedo. Ya, masih muda, gali mana proses nikmati. Jadi saran awak memang untuk kawan-kawan yang muda merantau di Jakarta, mumpung masih muda, ajar terus. Ya, ajar terus tapi di hal yang baik positif, ya, di hal yang positif dan gali itu. Karena apa? Sekarang dicap anak muda itu di bawah 30 tahun ya. Jadi kalau awak lagi zona gini. Kalau udah 30 tahun lagi. Kalau banyak jodoh kalau 30 tahun katanya mungkin buat lagi tangan gitu. Jadi itu sana hati-hati sana. Masih umur 20-an. Waktu berjalan tapi kan. Silakan ajar. Ya, berwirausaha boleh, berprofesi boleh, apa semuanya ajar terus, jangan kasih kendor ya. Jadi betul-betul kita berproses dari usia muda. Oke, terakhir pesan untuk mantan-mantan meninggal Pak dulu. Banyak mana lah bareng. Onde langsung gila kan. Udah lah bareng. Jadi mohon maaf kepada nanti ibu nonton ini. Langsung kan. Pertama kita bersama Pak Fadli Amran, mudah-mudahan beliau bisa menjadikan pandang panjang lebih baik ke depannya, lebih baik lagi, dan beliau mudah-mudahan selalu sehat Pak. Amin, makasih Dayu. Apapun urusan apa dilancarkan selalu. Semua Dayu sehat. Oke, dan terima kasih ke Bang Andre Darwis
terima kasih kepada ya, semoga semua kawan-kawan sadonyo. Semoga itu sukses sadonyo, sehat terus. Dan sanak sadonyo jangan pernah berhenti berusaha. Gagal ulang lihat, gagal ulang lihat, gagal ulang balik. Jangan pernah menyerah. Kalau menyerah udah selesai sadonyo. Jomblo seumur hidup. Jomblo bisnis, jomblo asmara gitu kan. Salam Komando Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.